Halo guys, nama gue Ara Beda Suara. Gue seorang mahasiswa, umur gue 20 tahun, dan gue juga seorang introvert. Kehidupan sehari-hari gue dijalani secara normal. Gue bangun tidur, gue sikat gigi, gue cuci muka, habis itu gue makan. Tapi karena gue introvert, gue agak beda sama orang lain. Setiap malam minggu kalau gue diajak teman-teman gue jalan-jalan, gue lebih prefer di rumah. Gue suka ketemu orang baru. Tapi setiap gue ketemu orang baru, gue gak jadi diri gue sendiri. Dan kadang itu malah bikin gue jadi awkward dan orang jadi gak mau kenalan deh sama gue. Kalau lo ajak gue ngomong dan respons gue gak banyak dan terlihat agak cuek, itu bukan berarti gue benci lo kok. Gue cuma kadang bingung aja responsnya gimana. Jadi di video ini gue akan ceritain pengalaman gue sebagai introvert dan pesan gue untuk orang-orang introvert. Yuk dicek videonya. Halo guys, nama gue Ara Beda Suara. Di sini gue akan bantu kalian jadi produktif dan lebih baik diri kalian. Jadi hari ini gue akan bahas tentang introvert. Gue introvert. Apakah kalian introvert juga? Gue rasa gue akan mulai dengan apa sih pengertian dari introvert? Karena banyak yang salah paham bro. Gue bilang gini karena dulu gue juga salah paham. Kata introvert ditemukan oleh orang psikiater yang bernama Carl Jung. Dia bilang kalau seorang introvert adalah orang lebih fokus ke dunia internal dia. Dan dia juga sering melakukan refleksi diri. Sedangkan orang extrovert adalah orang yang fokus ke dunia eksternal dia. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang pemalu, yang pendiam, nah itu bukan berarti itu orang introvert. Dan sedangkan kalau misalkan ada orang percaya diri, yang bisa public speaking, itu juga bukan berarti dia extrovert. Singkatnya adalah seorang introvert mendapatkan energi saat mereka sendiri, dan seorang extrovert mendapatkan energi saat mereka bersama orang lain. Cara paling gampang buat lo tahu lo introvert atau extrovert adalah dengan studi kasus seperti ini. Habis lo kerja seminggu full, dari Senin sampai Jumat, buat istirahat, lo prefer kayak gimana? Apakah lo hangout sama teman-teman lo, jalan-jalan ke tempat jauh sama grup yang besar, atau lo lebih prefer di rumah gitu, baca buku, menyendiri? Well, think about it. Jadi buat kalian yang ngerasa dirinya introvert, it's okay, it's fine, ini normal kok, lo gak ada salahnya. Lo nggak sakit kok. Dan jadi orang introvert bukan berarti lo inferior ke orang extrovert. Gue ngomong ini karena gue rasa dunia ini terlalu mendorong orang extrovert dan melihat seorang introvert sebagai gangguan mental. Dunia ini terlalu mengapresiasi orang yang aktif dan yang suka ngomong, sedangkan orang yang suka menyendiri dan menjalani hidup lebih lambat dilihat sebagai orang antisosial dan orang yang aneh. Di sekolah maupun kuliah, kurikulum yang sekarang dipakai untuk mendorong muridnya berkolaborasi dan bertemu dengan banyak orang. Dan sebenarnya ini bagus, dan gue akui itu. Memang di dunia ini, teamwork make the dream works. Dan gue rasa semua orang harus belajar teamwork, termasuk introvert maupun extrovert juga harus belajar. Tapi gue rasa berpikir sendiri, cara fokus, dan kreativitas sudah mulai hilang aja gitu di dunia ini. Dan skill yang kayak gitu, sebenarnya itu yang dimiliki oleh introvert. Dan banyak loh orang introvert yang mengubah dunia. Yang pertama, Nikola Tesla. Dia pernah bilang kalau ide terlahir kalau dia lagi sendirian. Yang kedua, Albert Einstein. Kerjaan dia kebanyakan dikerjakan secara sendirian. Karena dia percaya bahwa kreativitas dan kesuksesan datang dari situ. Bahkan salah satu orang terkaya seperti Bill Gates dan Warren Buffett bisa menghabiskan waktunya berjam-jam hanya untuk baca buku. Tapi sayangnya, skill ini udah jarang di dunia sekarang yang saling terhubung dan mengutamakan teamwork. Gue akan cerita pengalaman gue yang bikin gue makin percaya bahwa dunia ini didesain untuk extrovert. Jadi di tahun pertama gue kuliah, teman SMA gue nggak banyak yang ada di kuliah gue. Dan kalau ada juga gue nggak terlalu kenal. Jadi pas pertama kali gue masuk, gue nggak ada teman gitu. Dan di tahun pertama, kuliah ini wajib asrama, dan satu kamar di asrama ada 4 orang. Dan 4 orang ini dari provinsi yang berbeda. Dan belum lagi dihitung ratusan orang di gedung asrama yang memiliki background yang berbeda-beda juga. Dan di atas itu semua, kelas gue dicampur sama fakultas yang lain. Dan satu kelas itu bisa mencapai ratusan orang. Jadi mungkin udah kebayang gimana seorang introvert dapat energi di lingkungan yang kayak gini. Ya jawabannya, lo gak bakal dapat energi. Berangkat ke kelas, gue ketemu sama ratusan orang yang gak gue kenal. Kerja kelompok dengan orang berbeda terus. Pas pulang ke asrama, ketemu orang baru lagi. Dan di kamar aja masih rame. Dan mana bisa gue recharge di kamar kalau rame. Belum lagi, kita harus bergaul dengan teman sejurusan dan kegiatan kuliah lain yang padat. Gue tahu sih niat sistem ini baik, yaitu biar mahasiswanya berkolaborasi, membuat relasi, dan belajar toleransi juga dengan orang-orang dengan budaya yang berbeda. Dan di tahun pertama gue kuliah,
gue gak punya teman sama sekali. Dan bisa gue bilang, itu adalah tahun terburuk dalam hidup gue. Tapi kalau dilihat sekarang, itu adalah tahun yang sangat mengubah gue. Gue belajar bahwa gue terlalu meremehkan diri gue sebagai introvert. Di setiap gue ada kesempatan buat teman baru, diajak jalan-jalan, atau aktif di organisasi, gue cuma akan bilang, gue kan introvert, gue pemalu, gue mah gak cocok sama kegiatan kayak gitu, gue lihat yang lain aja deh. Dan abis itu gue lupain aja gitu. Dan selama setahun, gue melakukan ini. Sampai akhirnya gue realize bahwa sebagai introvert, kita juga harus keluar dari zona nyaman kita. Dan melepas asumsi bahwa seorang introvert adalah seorang yang pemalu dan seorang yang pendiam. Lalu buat koneksi bermakna sama orang lain. Jalan-jalan sama orang yang lo suka, atau mulai ngomong sama cewek atau cowok yang lo naksirin. Tapi kalau lo emang lebih suka sendiri dan lebih suka explore dunia internal lo, dan lo fine-fine aja dengan punya 1 atau 2 temen, dan lo lebih senang sendirian, well itu fine-fine aja juga. Itu nggak apa-apa kok, dan lo nggak aneh. Jangan pernah dengerin orang yang bilang lo sebaliknya. Jadi, kalau kalian introvert, itu normal kok. Lo nggak harus ngubah diri lo jadi extrovert. Kalau di weekend temen lo ngajakin lo jalan-jalan, tapi karena lo butuh recharge, lo harus sendiri di weekend, ya bilang aja ke temen lo. Lo nggak jahat kok kalau nolak ajakan temen lo. Dan kalau dia bener-bener temen lo, dia bakal ngerti kok. Kalau temen lo dikit, dan lo senang-senang aja dengan pergaulan lo, ya itu juga nggak apa-apa. Jangan maksain punya banyak temen, hanya karena lo pikir itu adalah hal yang keren. Kalau lo lebih suka sendirian, well go for it. Nggak apa-apa kok, just be yourself. Dunia ini mungkin nggak menerima introvert, tapi paling nggak lo bisa menerima diri lo sendiri. Jadi itu aja guys dari gue. Kalau lo suka jangan lupa like, kalau belum subscribe jangan lupa subscribe. Dan see you guys next time, dadah.